Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan terkini nilai rupiah, kita telah terhubung dengan Redi Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore, Mbak Reni. Selamat sore. Ya, Mbak Reni, ini kalau kita lihat seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga mata uang regional hari ini, Mbak Reni? Tentu saja apa faktor yang mempengaruhinya? Oke, jadi hari ini kita lihat rupiah terpantau dibuka di level 14.700 ya Mbak. Jadi menguat dibandingkan dengan penutupan kemarin di level 14.778 terhadap US dollar. Namun sampai pergerakan di sore hari rupiah terus mengalami pelemahan di level 14.780 atau sekitar 0,05% terhadap US dollar terdepresiasi hari ini. Jadi kalau kita perhatikan terhadap mata uang regional juga mata uang rupiah ternyata juga bersamaan melemahnya dengan beberapa mata uang Asia juga. Jadi hari ini mata uang Asia yang turut mengalami perlemahan terhadap US dollar itu ada ringgit Malaysia, kemudian peso Philippines, begitu juga dengan dolar Singapura. Sementara untuk yuan China dan baht Thailand mampu menguat terhadap US dollar ya pada pergerakan akhir minggu ini. Jadi kita pantau bahwa seminggu terakhir memang volatilitas rupiah itu cukup lebar, fluktuasinya antara 14.500 sampai 14.800 per US dollar, dan US dollar sebagai safe haven currency tampaknya memang masih diminati ya oleh pelaku pasar setelah beberapa data ekonomi Amerika Serikat itu menunjukkan perbaikan gitu. Jadi kemudian dari sisi domestik juga capital outflow yang terus terjadi ini cukup menekan rupiah, apalagi beberapa hari terakhir juga terkait dengan kasus COVID yang terus mengalami peningkatan ya di domestik, sehingga ini menjadi tekanan juga untuk rupiah pada hari ini. Oke, dengan adanya sentimen itu, seperti apa tentunya peluang rupiah di pekan depan? Kalau kita lihat untuk sisi rupiah pekan depan tentunya pelaku pasar masih akan wait and see terus ya, baik memperhatikan sentimen-sentimen positif maupun sentimen negatif terhadap rupiah, dan tentunya ini perkembangan kasus COVID tentunya akan menjadi salah satu faktor yang utama yang dicermati oleh pelaku pasar. Sementara nanti malam akan ada data dari sektor tenaga kerja Amerika Serikat, di mana ini data yang cukup penting juga karena terkait arah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat selanjutnya dan bagaimana nanti respon pasar menghadapi data tenaga kerja ini tentunya akan menjadi katalis untuk US dollar. Jadi untuk data tenaga kerja ini kita lihat masih ada potensi penurunan ya, dari sisi tingkat penganggurannya kemungkinan dapat turun, kemudian juga non-farm payrolls-nya diperkirakan juga bisa akan bertambah, sehingga ini akan menjadi katalis positif untuk dolar Amerika Serikat sendiri. Mbak Riza. Ya, Mbak Reni, kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap obligasi Indonesia, apakah masih menarik? Kalau untuk pasar obligasi, seperti kita ketahui di Agustus kan lembaga pemerintahan internasional Fitch Ratings memang mengafirmasi ya untuk level investment grade-nya surat utang Indonesia atau dari sovereign ratings Indonesia. Jadi ini sebagai salah satu faktor positif juga untuk pasar domestik, meskipun untuk kondisi saat ini memang pasar modal baik itu pasar saham maupun domestik ini masih cukup rentan, tapi setidaknya afirmasi positif, kemudian kita lihat juga tren suku bunga yang rendah dan level inflasi yang relatif terjaga, ini masih akan memberikan peluang bagi pasar obligasi untuk menguat ya, karena memang dibandingkan dengan peers untuk yield obligasi kita masih relatif lebih menarik, di mana untuk obligasi imbal hasil 10 tahun kita saat ini masih berada di kisaran 6,8 sampai 6,9% ya, dan kemungkinan jika nanti capital inflow memang masih akan terus berlanjut menjelang akhir tahun dan dengan posisi rupiah yang bisa terapresiasi, seharusnya untuk pasar obligasi sih masih cukup menarik ya, Mbak Elida. Oke, lalu jelang rilis data cadangan devisa, seperti apa ekspektasi pasar?
Ya, kalau untuk cadangan devisa sendiri kita lihat masih cukup baik ya, artinya dengan posisi cadangan devisa di Juli yang masih terpantau di level 135 miliar US dollar, kemudian itu juga masih cukup kuat ya untuk membiayai 9 bulan impor kita. Kemudian dari level cadangan devisa tersebut, saya kira untuk ekspektasi pasar masih cukup bagus ya, artinya untuk level cadangan devisa kita masih kuat untuk menjaga stabilitas eksternal kita ke depan. Oke, dan yang terakhir atau kalau kita sebelum masuk ke saran ke pelaku pasar, Anda melihat apa sih sebenarnya ekspektasi pasar uang terhadap kebijakan Bank Indonesia pada RDG September ini? Mungkin seperti apa prediksi kebijakan BI pasca perubahan arah kebijakan The Fed menurut Anda? Iya, jadi memang RDG BI merupakan salah satu agenda reguler juga yang diantisipasi oleh pasar ya. Jadi pertama kita lihat dulu dari sisi The Fed-nya, di mana dari pernyataan Gubernur The Fed yang terakhir ini menegaskan bahwa The Fed memang akan terus mempertahankan ekspansi ya ekonomi Amerika Serikat yang saat ini mungkin bisa dikatakan sudah krisis gitu ya akibat dari pandemi COVID. Dan dari sisi The Fed juga akan terus mempertahankan kinerja manufakturnya terkait dengan akibat yang ditimbulkan oleh perang dagang. Jadi kita lihat untuk ke depan tentunya The Fed masih akan menjaga tingkat suku bunganya di level yang rendah karena memang target inflasi dan target dari sisi tenaga kerja atau dalam hal ini untuk tingkat penganggurannya juga masih jauh. Jadi hampir dipastikan adopsi suku bunga rendah ini masih akan dilakukan oleh The Fed untuk beberapa tahun ke depan, setidaknya sampai tahun 2022. Jadi dari hal tersebut kita juga memandang bahwa view suku bunga di dalam negeri pun tentunya akan sangat dependen. Jadi artinya dari sisi Bank Indonesia akan mempertimbangkan perkembangan domestik dan eksternal dalam melakukan atau mengambil kebijakan. Jadi untuk RDG mendatang kita lihat memang menjelang akhir tahun kemungkinan masih ada ruang penurunan BI 7 days reverse repo rate ya, satu kali lagi dari view kita menjadi nanti di akhir tahun sekitar 3,75%. Namun untuk RDG September kita mungkin masih lihat ada kemungkinan BI masih akan hold ya, artinya masih mempertahankan di level saat ini di level 4%, Mbak Rita. Oke, terakhir dengan kondisi tersebut saran bagi pelaku usaha seperti apa, Mbak Reni? Kalau pelaku usaha kita lihat tentunya untuk saat ini berhati-hati ya Mbak, karena memang tingginya resiko yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Kemudian ke depan kita lihat juga memang faktor resiko seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi juga masih akan terjadi, di mana juga dari sektor industri juga belum recover sepenuhnya, dan tentunya tindakan yang akan lebih antisipatif dan juga lebih mempertimbangkan resiko ke depan dan lebih berhati-hati tentunya adalah langkah terbaik ya untuk saat ini. Baik, Mbak Reni, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.